Halo semuanya, perkenalkan aku Thalia akan membuka topik tentang toko buku Gramedia pada saat ini untuk kamu yang lagi nonton materi ini. Kita beranggotakan 4 mahasiswa dari Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2020 dari Unikarma Jaya yang sekaligus dibimbing oleh Ibu Ati Cahayani selaku dosen pembimbing kami. Tampilan materi kita kali ini juga berbeda nih dari yang lain. Kira-kira kenapa sih kita pilih tema Instagram? Pasti ada alasannya dong. Nah, alasan kita pilih tema Instagram kali ini adalah karena kita hidup di zaman atau era digital yang sampai saat ini udah berkembang pesat. Bahkan sekarang, semua situs layanan atau promosi dalam bentuk apapun dilakukan lewat Instagram. Tidak terkecuali bagi toko buku Gramedia sendiri. Buat kamu yang mau tahu tentang Gramedia, yuk tonton terus. Lihat deh, siapa sih dua orang ini? Hubungannya apa tuh sama toko buku Gramedia? Nah, gak usah tunggu lama-lama deh, kita lanjut aja ya biar kita bisa kenalan langsung sama dua orang ini. Buat teman-teman yang lagi nonton di slide ini, kenalan yuk sama Om Ganteng ini. Tapi sebelum kenalan kita bahas sedikit dulu ya tentang Gramedia. Gramedia merupakan toko buku yang termasuk anak perusahaan Kompas Gramedia yang telah terdaftar dan diakui sebagai toko buku terbesar di Indonesia. Toko buku ini didirikan pada tanggal 2 Februari 1970 oleh Petrus Canisius Ojong sebagai salah satu pendiri kelompok Kompas Gramedia dan pertama kalinya berdiri di sekitar daerah Gajah Mada, Jakarta Pusat sebagai toko kecil. Nah, sekarang kamu tahu dong siapa yang lagi nongkrong ganteng di slide ini? Lanjut. Kemudian pada tahun 2002, toko buku ini berkembang dan mendirikan 50 toko buku lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia, di mana seluruh toko tersebut tentunya menyediakan produk-produk berupa buku-buku yang kalian baca atau tulis saat ini, perlengkapan kantor, perlengkapan sekolah, peralatan olahraga, dan produk-produk variatif lainnya, termasuk post-it yang beberapa dari kalian pasti sering pakai buat bikin contekan. Hayo hati-hati jangan sampai keciduk dosen ya. Dalam penerbitan buku-buku yang dijual, toko buku Gramedia bekerja sama dengan penerbit-penerbit dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menjual berbagai produk yang dijual di Gramedia seperti saat ini. Siapa lagi nih si Om Ganteng kedua di slide ini? Tenang, kita bakal kenalan sekarang ya. Sepeninggalan Petrus Canisius Ojong pada tahun 1980, Jacob Utama sebagai salah satu rekan Ojong dipercaya untuk meneruskan bisnis Gramedia yang ditinggalkan Ojong kepadanya. Nah, udah tahu dong sekarang Om Ganteng kedua ini siapa? Jadi, Jacob Utama ini merupakan seorang jurnalis sekaligus wartawan yang memang sempat mengalami kesulitan dalam meneruskan bisnis Gramedia tersebut karena kurangnya pengetahuan tentang bisnis dan manajemen terkait. Meskipun menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut, Jacob berhasil mengembangkan Gramedia hingga semakin sukses berkat keinginannya untuk terus belajar, membangun, hingga meneruskan usaha Ojong dalam membangun Gramedia seperti yang dilakukan Ojong ketika masih di masa jayanya. Sekian dari latar belakang berdirinya toko buku Gramedia dan orang-orang di baliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan aku ya. Hai semuanya, kali ini aku Veseila bakal melanjutkan penjelasan tentang Gramedia. Sebelumnya kalian kan udah kenalan tuh sama pendiri-pendiri Gramedia yang keren-keren banget. Sekarang kita langsung aja yuk kenalan sama inovasi-inovasinya. Selama masa berdirinya toko buku Gramedia, hingga saat ini, tentunya toko buku Gramedia telah membuat beberapa inovasi yang memiliki nilai positif tersendiri bagi perusahaan. Melalui materi ini, kita sudah melakukan beberapa analisis terhadap dua inovasi yang telah dibuat oleh toko buku Gramedia, yaitu Gramedia Go yang dibuka sebagai bentuk inovasi untuk bertahan saat pandemi berlangsung dan Gramedia Product Innovation Challenge atau lebih singkatnya disebut sebagai GRAPIC yang merupakan suatu kompetisi bagi anak bangsa. Sebenarnya Gramedia Go itu apa sih? Apakah itu sebuah inovasi yang mirip dengan GoSend atau tidak? Langsung kita bahas aja kali ya. Yuk, langsung next slide. Berfokus kepada pandemi yang terjadi pada saat ini, tentunya seluruh toko kecil hingga perusahaan-perusahaan besar memerlukan inovasi untuk menyesuaikan diri dengan kondisi darurat saat ini. Tak terkecuali bagi toko buku Gramedia sendiri loh.
Sehubungan dengan keadaan darurat saat ini, pihak Gramedia menemukan inovasi baru yang telah dikembangkan dan diluncurkan ke publik, yaitu Gramedia Go. Gramedia Go merupakan produk inovatif terbaru hasil kerjasama toko buku Gramedia dengan Gramedia Digital Nusantara yang secara resmi diluncurkan pertama kalinya pada hari Senin, tanggal 14 Oktober di Cozy Field Pondok Indah Mall, lebih tepatnya lagi di sebelah Cozy Field yang menyatu dengan toko buku Gramedia cabang Pondok Indah Mall. Gramedia Go adalah inovasi yang dikembangkan oleh Gramedia sekaligus merupakan layanan omnichannel yang bekerja sama dengan Gramedia Digital sebagai mitra pengembang teknologi omnichannel yang memudahkan siapa saja yang ingin berbelanja di buku di Gramedia, baik secara offline maupun online. Omnichannel sendiri memiliki pengertian sebagai penggabungan saluran komunikasi yang paling relevan bersama di dalam satu antarmuka untuk membuat garis waktu yang komprehensif dari interaksi perusahaan dan pelanggan. Gramedia Go sendiri memiliki dua fitur utama, yaitu Pick Up in Store dan Order from Store. Nah, sekarang kalian udah tahu dong ya tentang Gramedia Go dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Tapi buat kalian yang masih takut-takut nih atau masih bingung sama kelebihan dan kekurangan Gramedia Go ini, santai aja. Karena habis ini kita bakal bahas lebih lengkap lagi. Tapi pembahasannya bakal dibawain sama rekan aku ya. Halo semuanya, perkenalkan aku Ronaldo yang bakal lanjutin materi kali ini. Sebelumnya thanks a lot buat Vesela yang udah bantuin kita bahas tentang Gramedia Go ya. Yuk kita sekarang lanjut. Sebelum kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari Gramedia Go, kita bahas pengertian dari dua fitur Gramedia Go dulu ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Gramedia Go memiliki dua fitur utama, yaitu Pick Up in Store dan Order from Store. Kira-kira Pick Up in Store dan Order from Store itu apa sih artinya? Nah, buat kamu yang belum mengerti, Pick Up in Store itu adalah layanan pemesanan buku yang terdapat di seluruh cabang Gramedia di Indonesia, yang kemudian pesanannya dapat diambil langsung di toko Gramedia yang menyediakan pesanan kamu tanpa biaya ongkir. Jadi nggak usah takut krisis ekonomi ya, karena kamu bakal ambil sendiri di tokonya tuh. Tapi per 14 Oktober 2019, layanan Pick Up in Store ini baru tersedia di toko buku Gramedia Matraman, Jakarta Pusat. Dan kedepannya akan merambah ke toko Gramedia lainnya di seluruh Indonesia. Bagi kamu yang sekarang mau coba kesediaannya, bisa ditanyakan ke toko buku Gramedia terdekat ya. Nah, sekarang udah tahu dong Pick Up in Store itu apa. Sekarang kita bahas fitur kedua, yaitu Order from Store. Apa sih itu? Jadi, Order from Store itu adalah layanan yang dilakukan dengan melakukan pemesanan buku di toko yang sedang dikunjungi melalui customer service ketika buku yang diincar tidak ada stoknya atau stoknya kosong di toko buku tersebut. Pembayaran bukunya bisa kita lakuin dulu nih di via kasir dan bukunya bakal dikirim ke alamat rumah kita. Layanan ini udah tersedia di seluruh toko buku Gramedia Indonesia ya. Lalu kenapa sih kamu disarankan pakai dua fitur ini? Ya, alasannya banyak. Salah satunya banyak manfaat tentang layanan Gramedia Go ini. Yaitu pertama, untuk layanan Pick Up in Store. Layanan Pick Up in Store ini tentu saja bisa membantu orang-orang yang biasanya berat di ongkir. Selain itu, layanan ini juga akan menambah pengalaman berbelanja online lebih menyenangkan karena layanan ini bebas antri. Sehingga tidak memakan waktu teman-teman dan teman-teman tuh bisa sambil istilahnya cuci mata lah di rak-rak buku sembari menunggu. Dan yang kedua, layanan Order from Store. Tentu akan membantu teman-teman menghemat waktu dan tenaga teman-teman ketika berkunjung ke Gramedia, tapi stok buku yang diincar lagi kosong. Nah, jadi fitur ini cukup efektif nih dan pas untuk teman-teman yang suka sibuk, tapi pengen banget punya buku yang diincar cuma lagi kosong. Tinggal order aja deh. Dan nanti akan dicarikan lokasi Gramedia yang punya stok buku yang kamu incar. Setelah kamu menghubungi petugas Gramedia, kamu hanya perlu duduk manis di rumah dan pesanan kamu nantinya akan diantarkan persis ke depan rumah kamu. Terus kamu tinggal bayar ongkirnya deh. Gampang kan?
Sayangnya, layanan Gramedia Go ini juga mempunyai beberapa kekurangan nih teman-teman, tapi ya nggak parah-parah banget kok. Apa aja sih kekurangannya? Nah, untuk layanan order from store, pembeli pastinya akan dibebankan ongkos kirim. Wajar dong, kan udah diantarin. Selain itu, teman-teman harus menunggu hingga stoknya ditemukan. Atau worst case-nya, kalau stoknya habis semua, teman-teman harus tunggu sampai stoknya tersedia lagi. Plus, ada resiko-resiko yang harus kita tanggung seperti cacat fisik pada buku yang dipesan karena kita kan nggak bisa cek langsung dengan mata kita sendiri. Kelemahan lainnya yaitu kartu flash Gramedia yang tidak bisa digunakan di gramedia.com atau website Gramedia. Dan pelayanan operasional online-nya hanya terbatas pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat saja. Sehingga pada malam hari atau weekend, situs gramedia.com ini tidak beroperasi. Tentu kondisi ini akan menyulitkan para konsumen yang ingin berbelanja pada malam hari atau weekend. Nah, tentu dari fitur-fitur ini pastinya ada dampak-dampak yang dirasakan oleh pihak internal maupun eksternal dari toko buku Gramedia langsung ya. Pertama, dampak yang dirasakan oleh pihak internal tentunya mereka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan dibanding hanya membuka toko offline saat pandemi ini berlangsung. Pihak internal Gramedia juga tentu menghasilkan pekerjaan atau kegiatan yang lebih produktif dalam meningkatkan layanan Gramedia maupun Gramedia Go yang nantinya akan membuat layanan ini semakin dikenal akan pelayanan maksimal yang diberikan oleh Gramedia itu sendiri. Kedua, dampak yang dirasakan oleh pihak eksternal Gramedia adalah inovasi ini akan mempermudah teman-teman atau konsumen dalam memesan buku yang diinginkan tanpa perlu mengantri dan membuang tenaga. Sehingga teman-teman akan dimudahkan dong dengan dua layanan utama yang udah bisa digunakan di toko Gramedia di seluruh Indonesia. Hebat dong, dua fitur ini yang sama-sama nggak perlu ngantri tuh. Sekian dari aku, selanjutnya akan dilanjutkan rekan aku ya. Bye-bye. Halo semuanya, aku anggota terakhir nih. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama aku Gabriela Nisa dan aku akan melanjutkan materi Gramedia ini. Tapi sebelum kita lanjut ke inovasi kedua, kita punya masukan nih buat Gramedia Go supaya bisa semakin ditingkatkan. Masukan atau saran terhadap inovasi Gramedia Go ini adalah perlu diperluaskannya layanan di gramedia.com dengan membuka pelayanan sistem operasional website atau online selama 24 jam. Sehingga teman-teman bisa mengakses websitenya dimanapun dan kapanpun. Selain itu, bisa juga dengan menerapkan promo-promo atau diskon pada produk pilihan teman-teman, serta pemberlakuan penggunaan kartu flash Gramedia di website tersebut. Yang terpenting adalah membuka layanan pemesanan buku secara pure online, yakni memesan buku secara online di rumah, bayar secara online, dan dikirimkan ke alamat kita. Sehingga kita tidak perlu membuang tenaga untuk berkunjung ke toko buku Gramedia untuk sekedar membayar saja. Nah, udah nih tentang layanan Gramedia yang pertama. Sekarang kita bahas layanan Gramedia yang kedua. Udah pada tahu belum sih kalau Gramedia itu pernah mengadakan lomba kreativitas buat anak bangsa? Belum tahu kan? Kita masuk ke next slide. Nah, pasti banyak yang belum tahu nih tentang Grapik. Ternyata Grapik ini pernah diadakan pada tahun 2016. Nah, Grapik itu apa sih? Kita bahas yuk. Jadi, Grapik atau singkatannya adalah Gramedia Product Innovation Challenge merupakan suatu kompetisi yang diadakan oleh pihak Gramedia kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menyalurkan ide kreatif yang dibuat anak bangsa dan memiliki nilai jual. Karena nanti akan dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan melalui toko-toko di Gramedia Indonesia. Kompetisi Grapik ini diadakan pada tanggal 1 Maret sampai dengan 15 Mei 2016 yang lalu dengan mempersiapkan total hadiah sebanyak 168 juta kepada 10 pemenang yang beruntung. Wah, banyak banget kan? Nah, kompetisi ini diadakan secara online yang nantinya hasil akhir para partisipan akan dikirimkan melalui email kepada pihak Gramedia. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya ikut kompetisi Grapik ini? Nih ya, kompetisi Grapik ini membantu banyak rakyat Indonesia dalam mengasah kemampuan dan ide kreatif mereka untuk menciptakan produk-produk bermanfaat yang nantinya dapat dijual kembali kepada orang banyak.
Tanpa adanya batasan mengenai usia maupun konsep, seluruh peserta dapat menyalurkan pikirannya melalui berbagai ide yang disediakan kepada pihak Gramedia secara langsung. Hal ini tentunya menguntungkan pihak peserta karena mereka mendapatkan kesempatan untuk dikenal banyak pihak dan mendapatkan keuntungan tersendiri apabila memenangkan perlombaan tersebut. Pihak internal juga akan mendapatkan keuntungan seperti produk yang dijual dalam toko buku Gramedia sendiri semakin bervariatif. Hai semuanya, balik lagi nih ke aku, Thalia. Nah, aku lanjutin ya. Tadi udah dijelasin nih keunggulan kompetisi grafik ada apa aja. Sekarang aku mau bahas tentang kelemahan kompetisi grafik, yaitu dengan adanya batasan sebanyak 100 kreasi dari keseluruhan hasil yang diterima pihak Gramedia, maka pihak eksternal tentunya akan mengalami kesulitan saat mengirimkan kreasinya kepada pihak Gramedia. Hal tersebut dikarenakan tidak menutup kemungkinan bahwa karya yang dikirimkan oleh pihak eksternal dapat terabaikan secara tidak sengaja karena tertumpuk hasil dari peserta lainnya. Aku juga gak mau ketinggalan dong. Balik lagi nih ke aku, Veseila. Seperti yang kita bahas sebelumnya di Gramedia Go, tentu kita juga bakal bahas tentang dampak-dampak yang diterima oleh pihak internal maupun eksternal Gramedia dari kompetisi ini. Untuk dampak yang dirasakan oleh pihak internal, pastinya kompetisi ini memberikan banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah pihak Gramedia semakin dikenal oleh banyak orang karena inisiatifnya dalam membantu menyalurkan bakat generasi muda Indonesia melalui berbagai produk yang unik dan kreatif ciptaan mereka. Oleh karena itu, tidak hanya semakin tingginya nilai jual yang diterima pihak Gramedia melalui produk tersebut, melainkan juga semakin tingginya nilai popularitas bagi nama Gramedia melalui kompetisi ini. Untuk dampak yang dirasakan oleh pihak eksternal Gramedia, para masyarakat yang ikut serta dalam kompetisi ini dapat menyalurkan ide-ide unik dan kreatif mereka melalui produk ciptaan masing-masing yang memiliki nilai jual. Dengan adanya pengalaman mengikuti kompetisi ini, para peserta yang menang juga akan memperoleh popularitas yang didapatkan dan tentunya hadiah lombanya dong. Melalui popularitas dan penghargaan yang diterima para pemenang di kompetisi ini, tidak menutup kemungkinan bahwa para pemenang tersebut nantinya memiliki kesempatan untuk dipekerjakan oleh pihak tertentu di perusahaan mereka pada masa depan. Berguna banget kan? Seperti Gramedia Go, kita juga punya masukan nih buat kompetisi grafik ini. Masukan yang ingin kita berikan kepada Gramedia adalah agar kompetisi ini dapat diadakan setiap tahunnya, supaya seluruh masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan kesempatan di perlombaan sebelumnya dapat memperoleh kesempatan lainnya di kompetisi ini. Pembukaan kompetisi setiap tahunnya dapat membantu semakin banyak rakyat Indonesia dalam menyalurkan ide-ide yang berbeda setiap tahunnya dan pastinya semakin kreatif. Apabila dilihat dari kondisi pandemi saat ini, pengadaan perlombaan ini juga dapat membawa banyak manfaat bagi pihak internal Gramedia maupun pihak eksternal sendiri. Manfaat yang dimaksud meliputi pihak Gramedia yang dapat memperoleh semakin banyak produk-produk unik dan kreatif yang bervariatif dari para peserta lomba, dan semakin banyak pihak eksternal yang menetap di rumah dapat menyalurkan kreasi mereka kepada pihak Gramedia untuk dijual dan dikenal oleh banyak pihak. Sekian dari pembahasan toko buku Gramedia kali ini. Sampai jumpa semuanya, dan terima kasih atas waktunya.